Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Hai moms, di video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri menstruasi yang tidak normal. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Oke, jadi biasanya perempuan itu pasti mengalami kekhawatiran atau merasa takut jika menstruasinya tidak teratur. Kemudian jumlah darah menstruasinya yang keluar lebih banyak dibandingkan sebelumnya, dan juga menstruasinya singkat. Nah, di sini kita akan membahas apakah itu termasuk hal-hal yang memang tidak normal dalam menstruasi atau itu normal-normal saja. Nah, simak terus videonya sampai selesai. Oke, moms? Secara normal, rata-rata siklus menstruasi wanita itu 28 hari atau ya rata-ratanya seperti itu dari bulan pertama ke bulan berikutnya. Dan interval waktunya itu 2-7 hari. Jadi kalau misalnya ada yang menstruasinya kurang dari 2 hari atau lebih dari 7 hari, apakah itu normal? Nah, di sini kita akan bahas hal-hal apa saja yang termasuk menstruasi tidak normal. Nah, hal yang pertama adalah jumlah darah yang keluar lebih banyak dan juga waktu menstruasinya panjang, yaitu lebih dari 7 hari. Untuk menstruasi yang normal, itu biasanya perempuan itu dianjurkan untuk mengganti pembalut 3-4 jam setiap harinya. Jadi selama menstruasi, selama 3-4 jam ganti pembalut lagi. Nah, hal ini juga pernah saya bahas di video saya sebelumnya tentang menstruasi sehat. Moms bisa cek videonya di sini. Kemudian nanti juga saya cantumkan di link deskripsi. Beda lagi kalau misalnya jumlah darah yang keluar itu lebih banyak. Biasanya ini disebut juga dengan menorragia, yaitu jumlah darah menstruasi lebih banyak dari yang normalnya. Nah, orang yang mengalami hal ini seharusnya mengganti pembalut itu setiap 2 jam sekali. Karena banyaknya darah atau jumlah darah yang keluar itu banyak, sehingga harus lebih rajin lagi untuk mengganti pembalut. Kehilangan banyak darah itu akan menyebabkan tubuh kehilangan zat besi atau kadar zat besi dalam tubuh itu menurun sehingga orang bisa mengalami anemia. Nah, apa sih yang menjadi penyebabnya kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi hal ini itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya saja itu adalah keguguran, di mana terjadi keluar darah yang banyak. Kemudian juga karena penggunaan IUD. Selanjutnya bisa saja terjadi polip atau fibroid rahim, dan bisa juga terjadi karena radang panggul yang diderita. Nah, kalau misalnya ada wanita, ibu-ibu, ataupun teman-teman yang menonton video ini, di mana siklus menstruasinya atau pola menstruasinya itu lebih lama, kemudian juga jumlah darah yang keluar itu lebih banyak dari yang sebelumnya, sebaiknya segera diperiksakan atau dikonsultasikan untuk mengetahui apa penyebabnya. Kemudian, ciri-ciri menstruasi yang tidak normal yang kedua adalah amenore. Jadi, amenore itu adalah suatu kondisi di mana seorang wanita itu tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan berturut-turut. Nah, tapi hal ini dikecualikan untuk ibu yang menggunakan alat kontrasepsi hormonal. Hal ini biasanya disebabkan oleh penurunan kadar hormon estrogen, sehingga frekuensi menstruasi itu juga jarang terjadi. Secara umum, amenore ini terjadi pada perempuan yang menjelang menopause, di mana memang menstruasinya itu sudah tidak teratur. Tapi apabila amenore ini terjadi pada usia 40 tahun ke bawah, nah ini bisa saja disebabkan oleh beberapa hal yang harus juga diperiksakan. Jadi untuk ibu-ibu atau perempuan yang menstruasinya itu atau tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan berturut-turut atau lebih dari 90 hari, maka harus memeriksakan diri. Karena di antara beberapa penyebabnya bisa saja terjadi yang namanya gangguan keseimbangan hormon, kemudian gangguan pada rahim, dan juga bisa terjadi menopause dini. Ciri-ciri menstruasi tidak normal yang ketiga adalah dysmenorrhea. Dysmenorrhea ini adalah suatu kondisi di mana
seseorang itu mengalami menstruasi disertai dengan rasa nyeri. Nah, biasanya nyeri atau kram perut, kemudian nyeri pada pinggang, dan itu sebenarnya hal normal yang biasa dialami oleh setiap wanita. Mungkin sebagian besar mengalami hal itu, dimana pada saat menstruasi atau menjelang menstruasi itu pasti ada rasa nyeri atau kram perut bawah yang dirasakan. Tapi apabila dysmenorrhea yang dirasakan itu berlebihan, misalnya saja sampai pingsan, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas apapun yang hanya bisa berbaring, nah itu dysmenorrhea yang berat. Selain itu, gejala-gejala dysmenorrhea juga bisa ditandai dengan mual, muntah, kemudian sakit kepala, dan juga nyeri punggung, diare. Nah, seperti itu gejala-gejala dysmenorrhea. Nah, untuk orang-orang yang mengalami nyeri hebat pada saat menstruasi atau mengalami dysmenorrhea yang hebat, itu bisa saja merupakan gejala-gejala atau tanda-tanda terjadinya gangguan kesehatan tertentu. Misalnya saja diantaranya itu ada endometriosis, radang panggul, fibroid. Jadi ini juga untuk dysmenorrhea atau nyeri menstruasi yang hebat yang sampai orang yang mengalaminya itu tidak bisa beraktivitas apapun sampai pingsan dengan rasa nyeri yang dirasakan, sebaiknya periksakan diri ke dokter atau konsultasikan. Pokoknya harus periksakan diri. Ciri-ciri menstruasi yang tidak normal yang keempat adalah perdarahan di luar menstruasi. Jadi perdarahan di luar menstruasi itu adalah pengeluaran darah yang terjadi tidak pada saat menstruasi. Jadi misalnya ada seorang wanita, seorang perempuan yang sudah menstruasi, tapi beberapa hari kemudian mengalami lagi pengeluaran darah, tapi dia kan sudah tidak dalam kondisi menstruasi. Jadi ini yang disebut dengan perdarahan di luar menstruasi. Nah, jika hal ini terjadi, ini merupakan hal juga yang harus diperhatikan karena bisa saja disebabkan oleh beberapa hal atau beberapa faktor, di antara misalnya ada luka pada vagina. Kemudian juga bisa menjadi gejala-gejala atau merupakan tanda terjadinya kanker. Tapi sebaiknya harus diperiksakan dulu untuk mengetahui diagnosanya yang pasti apa penyebabnya terjadinya perdarahan di luar menstruasi yang dialami. Menstruasi yang tidak normal sebenarnya tidak selamanya disebabkan oleh penyakit, tapi kita juga harus mengenali atau mengetahui gejala-gejalanya seperti apa. Kita harus tahu yang mana sih menstruasi yang tidak normal itu, sehingga kita bisa mendeteksi secara dini. Kita bisa tahu secara dini, kalaupun tidak terjadi masalah dan itu dianggap hal biasa, nah itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya memeriksakan kemudian ditemukan sesuatu atau faktor penyebabnya dari salah satu yang tadi saya sebutkan, nah di situ kita bisa tahu ternyata ini penyebabnya, dan kalau misalnya segera diketahui penyebabnya, maka segera juga ditangani dan tidak berkepanjangan. Jadi masalahnya bisa segera diselesaikan dan tidak berdampak panjang nantinya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja Moms yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kalau misalnya Moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Dan untuk Moms yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Serta untuk Moms juga yang ingin menyarankan apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya bisa juga tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.